menurut saya Sobat Cuan harus milih peralatan listrik itu kayak milih jodoh. Karena ini kan kita tidak hanya bersama dalam waktu 1-2 hari. Betul. Tapi make itu 1 tahun, 2 tahun, bisa 10 tahun. Makanya pilihan pertama saya pikir harus yang paling hemat energi. Apa kabar Sobat Cuan? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Dan hari ini ada koneksi, konten, ekonomi, seksi. Ya, seperti biasa kita selalu akan mengedepankan topik-topik yang hangat juga ya, yang seksi-seksi untuk Sobat Cuan. Seperti biasa ada Maria Katarina, ada Head of Research CNBC Indonesia Arif Gunawan, dan juga ada Adam Isa, produser CNBC Indonesia TV. Mbak Maria, apa kabar? Kabarnya tidak selalu baik ya, seperti tema kita hari ini ya. Walaupun hanya golongan orang-orang tajir dan kaya, berarti golongan lo ya Mas? Amin. Amin. Kemarin setelah Pertamax yang menghajar ya dompetnya orang-orang kaya. Nah sekarang ada rencana di 1 Juli 2022 tarif listrik untuk golongan menengah ke atas ini akan naik. Nah daftarnya tuh dimulai dari 3.500 volt ampere sampai 5.500 volt ampere sampai seterusnya gitu ya. Berarti kan ada kantong orang kaya lagi nih yang akan keluar kocek lebih besar lagi ya untuk kehidupan nih, daily basis nih. Nah gimana ketika kemudian ini bergulir nih, apa yang seharusnya kita mulai pahami, tarif listrik naik lagi walaupun untuk ke orang-orang kaya pasti ada efeknya lah ya. Walaupun kemarin katanya kalau pertama saya kan nggak ada efeknya lah, itu kan ke orang-orang kaya. Ini apa sama juga kayak gitu juga ke menengah ke bawah tuh yang ada efek? Ke menengah ke bawah sepertinya tidak. Gitu. Jadi aman dong untuk aman gua dan Sobat Cuan. Kita dan Sobat Cuan sejauh ini akan aman gitu. Tapi ini hanya memukul ya dalam tanda kutip, karena saya pikir mereka golongan berada yang punya 3.500 watt listrik, semestinya kenaikan sekian berapa tuh 100-200 perak itu juga tarif dasarnya itu tidak terlalu mempengaruhi ini beban pengeluaran mereka sehari-hari. Karena kan juga mereka sebenarnya kalau kita lihat dari data LPS, itu mereka yang punya rekening di atas 1 miliar, itu banyak sekali ternyata. Juga meningkat ternyata ya. Meningkatnya lebih tinggi dibandingkan yang golongan menengah ke bawah. Jadi kalaupun ada kenaikan tarif listrik, ya mereka juga sebenarnya kekayaan mereka semestinya juga meningkat, dan itu ya dikurangi dikit banget lah gitu ya untuk dari tabungan mereka. Jadi saya pikir tidak akan pengaruh cash flow mereka. Dan justru ini kebijakan pemerintah yang tepat gitu. Harusnya saya dari dulu kayak gitu. Udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Ini satu cara pemerintah juga sih, enggak sih untuk seperti fairness ya. Artinya adalah ya sesuai dengan pendapatan, sesuai dengan golongan gitu kan. Kalau dulu kan subsidi rata-rata juga semuanya dapat di subsidi. Sekaligus juga menyehatkan mungkin ya perusahaan keuangan perusahaan ya. Keuangan perusahaan. Tapi Direktur Utama PLN kalau nggak salah menilai bahwa kenaikan ini tidak akan terlalu berpengaruh kepada pendapatan perusahaan. Karena kenaikan ini sebenarnya demi mencapai penerimaan listrik yang adil dan merata. Jadi untuk listrik yang disubsidi di 450 sampai 900 volt ampere itu kan disubsidi pemerintah. Nah, sementara untuk yang di atas 2.200 kalau nggak salah itu kan sudah tidak disubsidikan, dan ini ada di atas 3.500 itu sudah mulai naik. Nah, jadi kenaikan ini untuk menutupi biaya operasional atau biaya produksi listrik yang disubsidi. Jadi kayak ada subsidi silang itu mungkin apa istilahnya ya. Dan kalau tidak salah untuk yang biaya untuk pelanggan yang di atas 3.500 ampere untuk rumah tangga itu jumlahnya hanya kalau tidak salah 2,5% dari jumlah total pelanggan PLN. Berarti yang nggak ngaruh banyak, tidak terlalu banyak akan mengubah porsi pendapatan atau penjualan listriknya PLN sendiri. Nah, tapi di satu sisi ini cukup untuk mengurangi subsidi listrik yang selama ini menjadi beban pemerintah. Kalau tidak salah itu sampai 3,1 triliun rupiah itu subsidi listriknya akan berkurang. Bisa berhemat segitu ya Bapak, 3,1 triliun rupiah. Lumayan ya yang dinaikin ke kelas menengah ke atas yang kontribusinya cuma 2,5% tadi ya di 3.500-an. Jumlah total yang diirit di subsidinya 3,1 triliun ya, gede. Berarti lumayan, skemanya lumayan oke lah ya Mas ya. Lumayan, jadi itu mungkin memang tidak signifikan sekali gitu ya membantu keuangan PLN, karena kan kalau mengikuti hukum bilangan besar ya yang menengah ke bawah ini yang paling banyak kontribusinya ke PLN. Tadi kan cuma 2,5% ya. Dan harus diantisipasi nih PLN, karena kalau misalnya ini kenaikan berlaku,
masyarakat ini kan pintar ya. Kalau mereka kemudian mengalami kenaikan tarif untuk golongan 3.500 ke atas, maka mereka bisa menyiasati dengan satu rumah turun daya, kemudian pasang dua meteran listrik. Itu bisa. Listrik yang 2.200, 2.200 sudah jadi 4.400 malah. Betul. Tapi bayarannya di under 3.000 gitu ya. Iya, jadi tarif dasarnya ya. Nah, itu PLN juga harus mengantisipasi ini. Saya pikir kebijakan yang sekarang dilakukan ya sudahlah terlambat tapi tetap oke. Tapi ada implikasi yang harus diantisipasi. Jadi itu trik-trik seperti ini juga harus diantisipasi. Sejauh ini boleh loh, secara hukum boleh kita masang meteran listrik satu rumah ya. Dalam satu rumah. Jadi mungkin nanti juga sepertinya akan ada kenaikan juga untuk tarif yang di bawahnya, untuk meteran yang di bawahnya, di bawah 3.500 mungkin berapa? 3.000 ke atas kali ya. Yeah, nah itu mungkin harusnya juga dinaikkan. Jadi biar praktik seperti itu tidak terlalu banyak merebak. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih sebenarnya kenapa sih gitu ya? Kenapa belakangan ini kemudian orang dengan middle up ke atas ini memang lagi dikasih beban yang cukup tinggi gitu dan baru disoroti pasca pandemi gitu Mas. Kan kalau di Amerika kita tahu memang ada khusus kan nih kayak pajak orang-orang kaya, pungutannya juga berbeda gitu ya. Di Indonesia kan kayaknya baru sekarang nggak sih ada pembedaan-pembedaan yang kayak gini-gini gitu, atau mungkin gue yang nggak update, tapi kayak gue ngerasa bahwa belakangan ini after pandemi ini banyak sekali pemisahan-pemisahan yang berhubungan dengan si middle up dan yang mungkin menengah ke bawah gitu dengan kemampuan tertentu. Ya, saya pikir yang sedang dijalankan pemerintah ya keadilan distributif gitu. Kalau yang dulu itu memang kalau model subsidinya one for all, jadi keadilannya komutatif. Jadi satu orang mau kaya miskin dengan yang lain-lain itu sudah diberlakukan sama. Mereka menikmati ya tarif BBM yang sama gitu kan. Sementara listrik juga dulu ya kurang lebih sama. Baru kemudian diberi golongan-golongan yang lebih rigid dan sekarang kenaikannya dibedakan, yang kaya memang dikenakan kenaikan lebih tinggi atau tarif dasar listrik lebih tinggi. Saya pikir memang idealnya seperti itu dalam negara ya, demokrasi seperti sekarang ya. Karena kita bukan kayak negara Arab yang semua orang nggak kerja pun dikasih uang, misalnya warga negara mereka gitu, karena mereka mendapatkan boom dari minyak. Ya mau tidak mau keuangan kita memang harus dihemat dan salah satu caranya seperti ini. Hanya saja ya, apakah kenaikan ini membuat tarif listrik kita menjadi tidak kompetitif gitu ya dibandingkan dengan negara? Kok catatan kami sepertinya masih aman. Masih aman. Contohnya kayak gimana? Ya kalau sekarang ini kan kita tarif rata-rata di Indonesia itu kan kalau didolarkan tuh 0,09 dolar per KWH, okay. Atau 9 sen lah ya per KWH. Iya, 9 sen. Nah, itu dibandingkan kita hanya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam. Vietnam 0,08, kita kan 0,09 tadi. Sementara Singapura jauh 0,3 dolar per KWH. Ini udah didolarkan semua. Thailand 0,11. Nah, tadi itu orang-orang kaya yang dinaikkan tarifnya itu rata-rata setara dengan 0,12 per KWH. Itu memang di atas Thailand, tapi masih jauh di bawah Singapura. Jadi apa yang akan mereka bayarkan itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang di Singapura. Gitu. Ya mungkin naik kelas nih sekarang orang-orang kaya di Indonesia bayar listriknya setara dengan orang-orang di Thailand. Tapi kalau orang ya Malaysia ya mereka lebih tinggi lah ya, atau Vietnam tadi tarif listriknya lebih tinggi. Tetapi kalaupun rata-rata tidak hanya orang kaya, termasuk kita juga itu tadi masih 0,09 itu masih aman. Dan kalau dibandingkan dengan tarif dasar listrik rata-rata dunia itu 0,13 per kWh. Dolar per kWh. Jadi ya masih jauh, masih di bawah gitu. Artinya kita tarif listriknya masih kompetitif. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai listrik itu kan ya bicara mengenai pemakaian nggak sih ya sebenarnya juga walaupun tarif dasar listriknya naik, tetapi kalau penggunaan kita juga bisa kita tekan sebenarnya ya bisa juga menghemat listrik akhirnya Mas. Iya betul, karena konsumsi listrik itu kan sebenarnya tergantung si konsumennya sendiri, rumah tangganya sendiri itu, apalagi sekarang PLN itu lebih menyarankan untuk memakai listrik yang ada tokennya yang prabayar. Itu kan kita bisa atur mau isi berapa, mau isi 500.000 sampai 1 juta untuk bisa satu rumah, bisa gitu dibajetin ya. ada. Nah apalagi kan kita tahu bahwa setelah pandemi ini orang sudah mulai kerja keluar rumah, itu pasti pemakaian listriknya sudah mulai berkurang di jam-jam kerja dari pagi sampai sore.
Sementara sebelumnya waktu pandemi itu mungkin konsumsi listrik sangat tinggi ya, karena kan orang-orang berada di rumah, AC nyala, TV nyala, semua peralatan elektronik dipakai gitu kan, itu pasti tingkat konsumsi listriknya lebih tinggi. Sementara untuk saat ini, terutama untuk masyarakat yang listriknya dayanya di bawah 3.500, itu pasti kan biasanya adalah golongan pekerja yang setiap harinya keluar gitu. Nah, untuk yang level 3.500 ke atas ini kemungkinan konsumsi listriknya juga tidak akan terlalu tinggi, karena biasanya orang-orang dengan rumah yang besar itu tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, biasanya gitu kan, pasti akan keluar, ada pekerjaan atau meeting dan lain-lain gitu kan. Jadi apakah ini akan berpengaruh kepada pengeluaran seseorang atau pengeluaran rumah tangga? Sepertinya tidak akan terlalu banyak, kecuali mungkin nanti untuk level gedung-gedung pemerintahan, untuk yang kategori P1, P2, dan P3 di atas. Sekarang udah aktif lagi gitu ya. Di atas 6.600 volt ampere itu pasti akan berpengaruh, karena karyawan semua sudah ke kantor gitu kan. Itu akan cukup mendukung pemasukan penjualan listrik PLN dan pemasukannya sendiri. Tapi masalahnya untuk level yang P1 sampai P3 ini konsumennya hanya sekitar 0,9% dari jumlah total pelanggan PLN. Jadi tidak terlalu banyak lah gitu pengaruhnya untuk pendapatannya PLN sendiri sepertinya. Oke. Sebenarnya kita harus menyikapi apa sih, Mas Argun, terkait mengenai kenaikan listrik ini ya? Maksudnya biar Sobat Cuan juga merasa bahwa Koneksi ngangkat soal kenaikan listrik, tarif listrik 1 Juli. Ini untuk golongan menengah ke atas, untuk yang volt ampere 3.000. Mereka nggak mau dengar gitu ya. Nanti sekarang Sobat Cuan ini bisa mengambil apa dengan keputusan pemerintah menaikkan tarif dasar, dan apa juga mungkin efeknya yang untuk jadi pertimbangan Sobat Cuan nih, Mas Argun. Oke. Jadi saya setuju dengan poin Adam bahwa sekarang ini memang PLN sedang mendidik masyarakat untuk melakukan konservasi energi. Kalau kita bicara soal peralatan listrik, menurut saya Sobat Cuan harus milih peralatan listrik itu kayak milih jodoh. Karena ini kan kita tidak hanya bersama dalam waktu 1-2 hari. Betul. Tapi pakai itu 1 tahun, 2 tahun, bisa 10 tahun. Makanya pilihan pertama saya pikir harus yang paling hemat energi. Kalau sekarang kita bicara AC misalnya, ada AC 1,5 PK itu rata-rata harganya 6 juta, 7 juta misalnya. Nah, ada yang harganya bisa berani 9 juta, tapi dia tarif hemat listrik banget. Dan kalau dihitung-hitung mungkin bisa memberikan penghematan 50.000 per bulan misalnya. Ya sudah, Anda dalam 10 tahun itu ada berapa bulan, kalikan dengan penghematan 50.000 itu jauh lebih nilai ekonominya lebih gede dibandingkan dengan selisih berapa 3 atau 4 juta tadi itu dibandingkan dengan produk-produk biasa. Nah, mungkin untuk orang-orang kaya saya pikir isu itu mereka tidak ada persoalan. Mereka akan milih AC Sultan, kemudian juga lemari es yang Sultan, intinya hemat energinya sangat ampuh. Nah, itu akan membantu mereka untuk mengurangi konsumsi listrik. Sementara mungkin masyarakat menengah ke bawah memang mereka akan kesulitan untuk mengejar produk-produk itu yang hemat energi banget. Tetapi saya pikir banyak pilihan. Kalau AC misalnya ada hemat energi yang low watt misalnya meskipun belum inverter. Nah, itu yang harus dijadikan pertimbangan gitu. Kemudian di sisi lain kita memang harus mengakui apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini bisa dibilang untuk menyelamatkan kita juga. Karena dan juga postur ekonomi Indonesia. Karena kalau kita ada kenaikan tarif listrik sementara kondisi ekonomi masih setengah pulih seperti sekarang, itu akan menekan golongan menengah ke bawah juga kalau itu dinaikkan secara serempak ke semua golongan. Di sisi lain, kenaikan serempak ke semua golongan akan menekan inflasi kita, akan menjadi semakin panas inflasi kita. Dan inflasi panas otomatis menekan daya beli, pertumbuhan ekonomi bisa terganggu. Saya pikir apa yang dilakukan pemerintah ini taktis gitu. Membantu kita dan juga secara bersamaan membantu mereka sendiri untuk menjaga postur ekonomi dan BBM. Kita juga sebagai masyarakat harusnya saat ini harus lebih cerdas ya. Jangan sedikit-sedikit kita sebagai masyarakat apa-apa yang dinaikkan pemerintah, maksudnya kayak Pertamax, terus biaya listrik dilihat sebagai suatu hal yang negatif gitu kan. Karena kan kita tahu bahwa untuk produksi listrik sendiri, setiap kenaikan harga minyak dunia $1 itu akan mempengaruhi biaya produksi listrik. Bahkan di tahun 2022 ini saja, kompensasi listrik yang harus ditanggung pemerintah atau biaya subsidi yang harus ditanggung pemerintah itu sudah mencapai 65 triliun kalau tidak salah. Nah, itu kan cukup tinggi. Sementara kalau ini dinaikkan dan untuk golongan tertentu saja, melindungi masyarakat menengah ke bawah, sementara masyarakat menengah ke atas yang pendapatannya sudah mulai pulih, sudah mulai lebih banyak, jelas lebih banyak daripada yang menengah ke bawah, itu
turut berkontribusi kepada penerimaan negara gitu kan. Jadi kita harus lihat faktor menaikkan tarif listrik ini apa sih gitu kan. Jangan serta-merta ada naik langsung dilihat gitu ya, nggak dilihat lebih dalam, makanya dengerin koneksi. Jadi tahu nih maksud dan tujuan pemerintah tuh seperti apa, dampaknya juga untuk masyarakat luas seperti apa. Detailnya tadi juga udah disampaikan nih sama Mas Argun dan juga Mas Adam ya. So segitu aja kali ya bahasan kita hari ini ya. Semoga Sobat Cuan tercerahkan dan merasa bahwa setiap kali ada isu dilihat lagi dari sisi yang paling dalam juga gitu ya setelah dengar koneksi pastinya. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten seksi kita lainnya di mana aja Mas Adam? Iya, jangan lupa saksikan dan dengarkan konten-konten podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, di Apple Podcast dan juga di Google Podcast dan terakhir ada di Anchor. Ya, gitu jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita ya di @cuap_cuan dan untuk subscribe nih YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, like, share, komen ya. Kasih kita masukan untuk buat konten-konten yang oke-oke lainnya. Dan jangan lupa podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan, sehat-sehat terus. Maria Katarina pamit. Argun pamit. Ada Misal pamit. Bye Sobat Cuan.